Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan urusan dan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali menghadirkan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah film spesial berjudul Black akan SLMT TV persembahkan untuk sahabat sekalian. Arjun dan Aditya adalah sepasang anak kembar yang memiliki sikap yang berbeda satu sama lain. Arjun telah melarikan diri dari rumah karena sikap Aditya. Namun setelah 15 tahun berlalu, Aditya selalu dihantui oleh kedatangan Arjun di dalam mimpinya. Hal itu terkadang membuat Aditya menjadi terganggu, hingga ibunya berusaha menghiburnya karena mereka kini hanya tinggal berdua setelah 3 bulan yang lalu ayah Aditya meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan. Ayahnya memiliki impian Aditya untuk menjadi seorang polisi. Paman Aditya pun mengabulkannya dan menyerahkan surat keputusan kalau Aditya telah menjadi anggota polisi. Mendengar hal itu, Aditya merasa senang dan bersemangat melakukan tugas pertamanya menjadi polisi patroli bersama teman-teman barunya. कसूर तेरा नहीं है, तेरे रगों में पुलिस दौड़ती है ना। Pada patroli pertamanya, Aditya bertemu dengan gadis cantik yang bernama Hanika yang langsung menarik hatinya. तो स्कूटर क्यों रोका? Namun, dalam patroli kali ini Aditya tertidur di dalam mobil bersama dengan teman-temannya. Mereka tidak menyadari kalau ada 2 pria bertopeng datang ke sebuah rumah saudagar emas yang berniat mencuri uang hasil penjualan emasnya siang tadi. Mereka langsung mematikan listrik hingga dalam keadaan gelap mereka leluasa mengambil uang tersebut. Hingga keesokan harinya ketika Aditya baru bangun dari tidurnya, ia terkejut ketika mendapatkan kabar kalau rumah saudagar kaya tersebut telah mengalami suatu perampokan. Beberapa petugas mendatangi sang saudagar dan ia mengatakan kalau mengalami kerugian sebanyak 50 juta dan uang tersebut adalah pembayaran emas. Di kantor Aditya ditegur karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, चलो जाओ। Rafat kali ini ingin meninggalkan Hyderabad dan menuju ke Zigas. Namun Dadu, adik laki-lakinya, meminta semua anak buahnya menjaga Dadu dengan baik. Pandu yang merupakan musuh dari Rafat mengetahui hal tersebut langsung menyusun rencana untuk menghabisi Dadu. Ia menyewa pembunuh bayaran untuk melakukan itu semua. मैं काम होते ही फोन करूंगा आपको। Aditya kembali bertemu dengan Hanika yang diganggu beberapa preman dan melintasi tempat Aditya berada. Setelah membereskan Aditya, Hanika mengucapkan maaf karena pertemuan sebelumnya ia sempat tidak mempercayai kalau Aditya adalah seorang polisi. लाइफ में जज नहीं करना चाहिए। सॉरी कहा ना। Aditya mengantar Hanika hingga di pertengahan jalan mereka bertemu dengan teman-teman Hanika yang mengantarnya kembali ke rumah dan Aditya pun kembali ke mobil patroli bergabung dengan teman-temannya. Salah satu rekan kerja Aditya yang sudah senior menceritakan kalau mereka berada di daerah rumah Rafat dan menceritakan tentang kejadian kecelakaan yang menimpa ayah Aditya. Mereka semua menuntut keadilan untuk ayah Aditya, namun Dadu yang menabrak ayah Aditya bisa selamat karena menyuap hakim dan para petugas lainnya. Ia juga mengatakan untuk berhati-hati bila berpatroli di area rumah Rafat. Pembunuh bayaran yang disewa Pandu pun telah bersiap-siap untuk melakukan rencananya. Ia memasuki rumah Rafat setelah mematikan CCTV yang ada di sekitaran rumah Rafat. Kemudian kembali dengan senjata tajam yang sudah berlumuran darah di tangannya. Ia menelpon Pandu dan mengatakan kalau tugasnya telah berhasil dan meminta bayaran lebih kepada Pandu untuk tugasnya tersebut. Rekan kerja Aditya membangunkan Aditya dan mengatakan kalau Dadu, adik Rafat, telah terbunuh. Mendengar hal itu, Aditya sangat terkejut dan merasa bersalah karena 2 malam berturut-turut ia berpatroli malah tertidur
dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia melangkahkan kakinya untuk melihat keadaan rumah Rafat. Di sana ia melihat beberapa anak buah Rafat dan Dadu telah tewas dengan luka tikaman di bagian dada mereka. Namun mereka tidak sama sekali mendapatkan petunjuk atas pembunuhan yang telah terjadi kali ini. IPS baru diturunkan untuk kantor kepolisian Aditya dan memecahkan 2 kasus terbaru ini. Ia bernama Fihan Farma. Sekembalinya Rafat dari Vizak, ia merasa sangat marah karena melihat adik laki-lakinya yang sangat ia sayangi telah tewas di tangan musuhnya. Setelah mendapatkan beberapa informasi kematian Dadu, sementara Fihan Farma mulai mempelajari 2 kasus ini dan mulai menyimpulkan poin-poin dari kasus yang ia tangani ini. नंबर 2 मुन्ना मर्डर केस पकड़ लूंगा. Begitupun Aditya yang merasa bertanggung jawab atas kejadian yang ia lalui saat berpatroli sebelum ia beristirahat. Aditya terkejut ketika bangun tidur. Ia melihat sekitar kamarnya begitu berantakan dan ia merasa kehilangan rubik serta buku hariannya yang sebelumnya tergeletak di atas meja komputernya. Ibunya memberi informasi kalau tidak ada orang yang masuk ke rumah ini dan hanya ia dan Aditya saja yang berada di dalam rumah ini. Kemudian Aditya menemukan secarik surat, namun terpaksa ia tinggalkan ketika melihat pesan di HP-nya berasal dari Hanika. Aditya memasukkan surat tersebut ke laci meja dan pergi meninggalkan rumah untuk bertemu dengan Hanika. Tiba-tiba Aditya mendapatkan telepon yang mengatakan kalau ia mengetahui semua perampokan yang telah dilakukan Aditya di rumah saudagar kaya saat ia tengah berpatroli. Ia meminta Aditya menyerahkan tas berisi uang tersebut dan menemui mereka di suatu tempat. Aditya pun mendatangi tempat tersebut dan ia harus menghadapi 2 orang bertopeng yang meminta kembali uang di dalam tas yang Aditya ambil. Mereka pun terlibat dalam perkelahian, namun Aditya berhasil membuat mereka melarikan diri. Tak lama Hanika menelpon meminta Aditya untuk menjemputnya karena ban sepeda motornya bocor. Aditya pun dengan senang hati menjemput Hanika dan mengantarnya sampai ke depan pintu rumahnya sebelum ia kembali melakukan patroli malam. Aditya meletakkan pena hadiah dari Hanika di atas mejanya sebelum ia beristirahat. Lagi-lagi ia menemukan kamarnya dalam keadaan berantakan saat ia bangun dari tidurnya dan kembali menemukan secarik surat di depan pintu kamarnya. Tak lama, paman Aditya menelpon dan meminta Aditya untuk membawa tas yang ia serahkan semalam ke kantor polisi karena berisikan file-file penting dari beberapa kasus. Aditya terkejut karena ia sama sekali tidak merasa menerima tas itu. Aditya kali ini membaca surat yang ia temukan dan di sana dituliskan kalau ia adalah pelaku dari perampokan dan pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Ia juga menemukan kembali buku hariannya dan membaca tulisan yang merupakan tulisannya sendiri yang mengakui telah menerima tas tersebut dan meletakkannya di lantai atas rumahnya. Aditya pun berlari dan menemukan tas tersebut di sana. Aditya kembali ke kamarnya dan ia terkejut ketika melihat gambar Arjun ada di dalam laptopnya. Kembali ia mendapatkan kabar tidak mengenakan dari Hanika yang mengatakan kalau ia semalam menciumnya dan mereka berfoto berdua. Hal itu diketahui oleh ayah Hanika dan membuatnya menjadi sangat marah. Aditya mencoba menjelaskan kalau ia tidak melakukan hal itu sama sekali, namun Hanika tidak mempercayainya. Tak lama ibu Aditya datang dan melihat Aditya yang begitu kacau. Aditya mencoba menjelaskan masalah yang tengah ia hadapi. Tak lama ibu Aditya, Santi, mengatakan kalau Arjun sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Karena Arjun, saudara kembar Aditya, telah meninggal dunia sejak 15 tahun yang lalu. Ia menceritakan seperginya Arjun dari rumah ini, Santi mencoba mengejarnya. Namun Arjun terus berlari hingga ia tidak menyadari truk berada di hadapannya dan langsung menabraknya hingga ia meninggal dunia. Santi sempat membawa Arjun ke rumah sakit, namun dokter mengatakan kalau Arjun tidak bisa diselamatkan. Tak lama ia melihat suaminya membawa Aditya dan mengatakan tiba-tiba Aditya pingsan di depan rumah sesaat setelah Arjun pergi. Saat itu Aditya merasa bersalah karena kepergian Arjun.
Dokter menjelaskan kalau Aditya terlalu sensitif. Bila ia memikirkan masalah terlalu dalam, ia akan tidak sadarkan diri dan akan membahayakan dirinya sendiri. Santi terpaksa membohongi Aditya dan mengatakan kalau Arjun akan kembali bila ia sudah menghilangkan marahnya. Namun Aditya masih merasa bingung dengan apa yang telah menimpa dirinya. Rafat mengikat Pandu dan mengancamnya akan menghabisinya bila ia tidak mengatakan hal yang sebenarnya tentang pembunuhan adik laki-lakinya tersebut. Pandu mengatakan bukan ia pelakunya, namun ia meminta seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Dadu. Mendengar hal itu, Rafat merasa kesal dan langsung menghabisi Pandu. Dua anak buah Rafat selamat dari kematian saat menjaga Dadu. Ia menjelaskan kalau pembunuh Dadu adalah seorang polisi yang berpatroli di area rumahnya. Sementara Fihan yang telah berhasil menangkap kedua perampok itu mengatakan kalau mereka menyerahkan tas berisi uang kepada Aditya. Tak lama Aditya datang dalam keadaan kacau meminta izin kepada pamannya selama 3 hari. Beberapa hari kemudian pengemis datang ke kantor polisi dan menyerahkan tas berisi uang kepada Fihan. Ia mengatakan kalau Aditya yang telah menyerahkan tas tersebut kepadanya. Setelah menerima tas tersebut dari dua perampok itu, Fihan terkejut dan terdiam. Tak lama ia mendapatkan kabar kalau Rafat telah menghabisi Pandu untuk balas dendam atas kematian adik laki-lakinya. Tiba-tiba anak buah Rafat yang melihat Aditya langsung berusaha menangkapnya dan mengatakan pada Rafat kalau Aditya lah yang telah menghabisi Dadu. Aditya berlari ketakutan hingga ia tidak memedulikan panggilan Hanika yang melihatnya. Aditya berhasil lolos dari kejaran mereka. Fihan pun mulai menyelidiki Aditya karena semua bukti mengarah pada Aditya sebagai pelakunya. Fihan mulai menyelidiki Aditya dan menanyakan beberapa informasi kepada paman Aditya mengenai Aditya. Di tengah perjalanan, Aditya bertemu dengan rekannya yang meminta Aditya untuk menyerahkan handycam dan tas berisi berkas kepada Fihan di kantor polisi. Namun Aditya membawa barang-barang tersebut ke kamarnya dan berencana besok akan menyerahkan itu semua. Kembali Aditya tertidur dan lagi-lagi ia terkejut mendapatkan kamarnya dalam kondisi kacau. Bahkan ia melihat handycam yang merekam dirinya lah pelaku dari ini semua. Aditya mendatangi seorang dokter dan menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Dokter mengatakan sejak dulu Aditya mengalami kelainan saat tidur. Ia bisa melakukan apapun selagi ia tidur, bahkan tidak sadar mengikuti apa yang telah ia lakukan. Aditya terdiam dan mulai menyadari dirinya adalah pelaku dari semua kejadian ini dengan mengingat-ingat apa yang telah ia lakukan selama tidur. Rafat yang mengetahui kalau Aditya pelakunya akan melakukan hal yang sama pada Aditya untuk menghabisinya. Sedangkan Fihan terus menyelidiki tentang Aditya dan mengunjungi rumahnya untuk penyelidikannya kali ini. Ia baru menyadari kalau Aditya memiliki saudara kembar, namun ibunya mengatakan kalau Arjun telah meninggal dunia. Aditya terus mencoba menjelaskan kepada Hanika, tapi ia tetap tidak mempercayai Aditya. Dan sejak kejadian itu, Aditya menghabiskan malamnya di rumah salah satu temannya. Tapi lagi-lagi ia berpindah tempat saat tidur dan kali ini Hanika yang melintasi tempat tersebut melihat sendiri Aditya berjalan sambil tertidur. Tak berapa lama dokter yang mengobati Aditya yang ternyata paman Hanika menjelaskan kepada Hanika kalau Aditya mengalami kelainan saat ia tidur. Hal itu membuat Hanika percaya dan menerima penjelasan dari Aditya. Namun tiba-tiba Hanika menghilang saat Aditya meninggalkannya sebentar. Tak lama Aditya mendapatkan telepon ancaman dari Rafat agar ia datang ke tempatnya dalam waktu 20 menit. Dengan cepat Aditya pun mendatangi gudang di mana Hanika disekap dan ia harus menghadapi mereka semua. Setelah memastikan kalau Hanika selamat, setelah meninggalkan tempat itu, Hanika memberanikan diri untuk mengatakan perasaan cintanya kepada Aditya. Fihan melaporkan kepada komisarisnya kalau ia telah menemukan pelakunya, yaitu Aditya. Namun ia belum memiliki bukti dan motif yang cukup untuk menangkap Aditya. Tak lama Rafat mendatangi rumah Aditya dan mengancam ibunya setelah memakan manisan yang ia bawa dan ia tidak mengetahui kalau manisan yang Rafat bawa telah diberi racun hingga ia pingsan.
Dua polisi yang menjaga rumah Aditya segera melaporkan kepada Fihan. Mendengar hal itu, ia meminta mereka untuk masuk dan memeriksa semuanya. Setelah mendapatkan laporan kalau ibu Aditya pingsan dan ia meminta mereka untuk membawanya ke rumah sakit. Penjagaan ketat pun dilakukan di rumah sakit. Begitupun anak buah Rafat yang berjaga untuk menunggu Aditya datang. वो किसी भी वक्त आता होगा इसी हॉस्पिटल में उसका Aditya menyusun rencana setelah tahu ibunya sudah melewati masa kritisnya. Ia tidur di pekarangan rumah Rafat tepat di bawah kamera pengawas. Tapi ia kembali terkejut ketika melihat dirinya telah berada di dalam rumah Rafat dan melihat Rafat telah tewas. Tak lama Fihan datang dan siap menangkapnya. Namun dokter, Hanika, dan pengacara datang membela Aditya kalau ia tidak bersalah karena Aditya memiliki kelainan saat ia tertidur. Fihan tidak mempercayainya dan meminta sebuah anak buahnya untuk memeriksa sidik jari dan rekaman kamera pengawas yang ada. Kemudian ia membawa Aditya untuk menjalankan beberapa pemeriksaan. Namun ia kembali terkejut karena hasil menunjukkan kalau Aditya memang tidak bersalah. Begitupun sidik jari dan rekaman kamera pengawas tidak menunjukkan kalau Aditya adalah orang yang telah melakukannya. Aditya pun terpaksa dibebaskan. Aditya tersenyum penuh kemenangan karena ia bisa mengelabui Fihan dengan mudahnya. Hingga ia tidak menyadari kalau ia adalah pelaku di balik semua ini dan menggunakan kelainannya sebagai senjata untuk menipu Fihan. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Black. Sebagai saudara, perbedaan pendapat dan perselisihan memang kerap terjadi ya sahabat. Permasalahan ringan hingga berat biasanya hadir menguji persaudaraan. Tak jarang kakak beradik baku hantam karena permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Namun demikian, sejatinya hubungan saudara itu tidak bisa dibuang begitu saja, karena ikatan darah yang mengalir di dalam tubuh. Film ini memperlihatkan bagaimana sosok Aditya yang selalu terbayang akan sosok Arjun yang telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa rukun dengan saudara-saudara kita ya sahabat, karena bagaimanapun pada akhirnya keluarga itulah tumpuan terakhir tempat kita menumpahkan segala keluh kesah dan juga masalah. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.